Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiana Dautapiani. Selamat malam semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul tentang strategi pengembangan ilmu. Yang pertama adalah ilmu bebas nilai atau tidak. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak. Jadi ada kalanya orang mengaitkan pilihan antara bebas atau tidak bebasnya nilai itu dengan jenis ilmu yang dikembangkan. Hal ini bisa kita lihat seperti ilmu sosial dipandang lebih banyak terkait dengan masalah-masalah sosial, sehingga lebih kuat keterkaitannya dengan masalah nilai. Sedangkan ilmu-ilmu eksak nyaris terlepas dari intervensi sosial sehingga dipandang lebih bebas nilai. Bebas nilai artinya tuntutan terhadap setiap kegiatan ilmiah agar didasarkan pada hakikat ilmu pengetahuan itu sendiri. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian yakni bebas dari pengaruh eksternal, seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan ini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Indikator pertama dan kedua menunjukkan upaya para ilmuwan untuk menjaga objektivitas ilmiah, sedangkan indikator ketiga menunjukkan adanya faktor X yang tak terhindarkan dalam perkembangan ilmu. Bagaimana pengembangan ilmu di Indonesia? Model pengembangan ilmu sangat terkait dengan pembangunan, sebab ilmu merupakan prasyarat bagi pembangunan. Ilmu membimbing aktivitas manusia dalam pembangunan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ilmu di Indonesia, yaitu terbentuknya masyarakat yang memiliki kekuatan tawar-menawar, baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan besar. Di sini letak pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian, pengembangan ilmu di Indonesia tidak bebas nilai, melainkan harus memperlihatkan landasan metafisis, epistemologis, dan aksiologis dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Pentingnya hubungan antara ilmu pengetahuan dengan pandangan hidup, karena ilmu pengetahuan tidak pernah dapat memberikan penyelesaian akhir dan menentukan, lantaran tidak ada ilmu yang mendasarkan dirinya sendiri secara absolut. Disinilah perlunya pandangan hidup, terutama pada peletakan landasan ontologis, epistemologis, aksiologis bagi ilmu pengetahuan, sehingga terjadi hubungan yang harmonis antara rasionalitas dengan kearifan. Kemudian, pengembangan ilmu di Indonesia haruslah memperhatikan relasi antara ilmu tanpa mengorbankan otonomi antara masing-masing disiplin ilmu. Disinilah letaknya filsafat sebagai mediator. Filsafat dan ilmu memiliki hubungan erat. Filsafat harus mampu memodifikasi bahasa teknisnya agar dapat memahami perkembangan ilmu. Sedangkan ilmu itu sendiri, ilmu pengetahuan harus mampu memanfaatkan kreativitas filsafat. Kemudian pengembangan ilmu di Indonesia harus memperhatikan dimensi religiusitas, karena masyarakat Indonesia masih kental dengan nuansa religiusitas. Kemudian pengembangan ilmu di Indonesia tidak boleh terlepas dari akar budaya bangsa Indonesia sendiri, terutama nilai-nilai Pancasila. Namun Pancasila seyogyanya lebih berperan sebagai rambu-rambu yang dapat memelihara nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, dan keadilan, tanpa mengurangi otonomi dan kreativitas ilmu itu sendiri. Pengembangan ilmu di Indonesia seyogyanya tidak berorientasi pada tujuan, namun lebih berorientasi pada pengabdian umat. Rasionalitas ilmiah tidak boleh mengorbankan nilai-nilai spiritualitas keagamaan, nilai kemanusiaan, wawasan kebangsaan, demokratisasi, dan cita rasa keadilan. Sebab tidak semua masalah bisa diselesaikan secara rasionalitas. Masih ada beberapa faktor lain di samping ilmu pengetahuan yang mengiring manusia untuk mencapai kebahagiaan, antara lain agama, seni, dan hubungan kemasyarakatan. Strategi pengembangan ilmu yang baik adalah gerak rasionalitas yang beriringan dengan spiritualisasi, ekspresi keindahan, dan sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih.